Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan hari ini, mata kuliah riset operasi, kita akan membahas teori permainan. Teori permainan ini adalah salah satu teori yang ada pada riset operasi untuk menyelesaikan masalah-masalah pada kasus persaingan. Biasanya kasus-kasus persaingan terjadi pada peperangan ataupun strategi militer. Nah, pada zaman modern kali ini, teori permainan digunakan pada kasus-kasus bisnis atau yang lainnya. Teori tentang permainan muncul akibat adanya persaingan. Persaingan yang terjadi antara dua individu, dua kelompok, atau dua entitas. Tetapi tidak semua persaingan dapat dikatakan sebagai sebuah permainan. Hanya persaingan yang memenuhi beberapa kriteria yang dapat dikategorikan sebagai permainan. Nah, apa saja kriterianya? Jadi, kriteria permainan yang pertama adalah terdapat persaingan di antara para pemain. Setiap pemain mempunyai beberapa pilihan rencana yang dinamakan strategi. Ya, jadi setiap pemain itu mempunyai strateginya masing-masing, dan strategi itu tidak hanya satu ya, jadi lebih dari satu. Kemudian yang ketiga, aturan yang mengatur pilihan tersebut disebutkan satu persatu, atau dapat dikatakan aturannya itu diketahui oleh kedua belah pihak, ya, kedua pemain. Kemudian yang keempat, hasil permainan dipengaruhi oleh pilihan para pemain. Definisi teori permainan adalah teori yang mengatur tentang persaingan antara dua individu atau dua kelompok dengan menggunakan aturan-aturan yang telah diketahui oleh kedua belah pihak. Ya, ini definisi dari teori permainan. Aturan-aturan itu sendiri terdapat sejumlah langkah atau strategi yang dapat dipilih oleh para pemain untuk dapat memenangkan permainan. Terdapat informasi tentang strategi yang dipilih oleh pemain, kemudian ada pembayaran yang harus dipenuhi oleh setiap pemain di akhir permainan. Ya, jadi ada yang menang, ada yang kalah. Namun juga ada seri. Ya, ada menang, ada yang kalah, ada juga kondisi seri. Jenis pembayaran. Untuk pembayaran dalam bilangan positif berarti kemenangan untuk pihak pertama. Jika pembayaran di bilangan negatif berarti kemenangan untuk pihak kedua. Pembayaran dalam nilai 0 artinya tidak ada pihak yang menang, yaitu permainan seri. Ya, ini bisa dibilang win-win solution. Permainan berjumlah 0 atau yang disebut dengan zero sum game merupakan tipe permainan dengan karakteristik sebagai berikut. Jumlah kemenangan kedua belah pihak sama dengan 0, atau jumlah pembayaran yang diterima oleh pemain yang menang sama dengan jumlah yang dibayarkan oleh pemain yang kalah. Makanya itu yang disebut payoff, ya, pembayaran. Kemenangan pihak yang satu merupakan kekalahan bagi pihak yang lainnya. Bila permainan dilakukan oleh dua orang, maka dinamakan dengan two zero sum game.
Permainan tidak berjumlah nol atau non-zero sum game merupakan tipe permainan total pembayaran tidak sama dengan nol. Nanti ada yang namanya matriks, yaitu matriks pembayaran. Payoff matrix merupakan matriks pembayaran yang dilakukan oleh strategi yang dimiliki oleh para pemain. Jadi strategi itu akan berkonsekuensi mengeluarkan pembayaran dari masing-masing pemain atau dari masing-masing individu. Pemain pertama yang nanti akan berada pada matriks baris, ya, pada barisnya bertujuan untuk memaksimumkan pemasukan, sedangkan pemain kedua berusaha untuk meminimumkan pengeluaran. Kita lanjut. Nilai permainan. Dari matriks pembayaran, dapat terlihat kedua belah pihak menentukan strategi yang optimal dan nilai permainannya. Strategi optimal dikatakan sebagai strategi yang menempatkan pemain dalam kondisi yang terbaik tanpa memperhitungkan kondisi pesaingnya. Nilai permainan adalah nilai rata-rata pembayaran permainan jika kedua pihak telah menggunakan strategi optimalnya. Nah, ini ada dua strategi yang dipakai dalam teori permainan. Yang pertama adalah strategi murni, yang kedua adalah strategi campuran. Strategi murni itu dilakukan dengan menggunakan konsep maksimin untuk pemain baris dan maksimax untuk pemain kolom. Dalam strategi ini, pemain akan menggunakan satu strategi tunggal untuk mendapatkan hasil optimal. Jadi nanti untuk saddle point-nya itu sama antara pemain satu dan pemain yang kedua. Kemudian untuk strategi campuran, strategi ini dilakukan bila strategi murni belum memberi penyelesaian optimal, sehingga perlu dilakukan tindak lanjut untuk mendapat titik optimal, dengan usaha mendapatkan saddle point yang sama. Untuk contoh kasus strategi murni, yang pertama ini, ada dua perusahaan bersaing mendapatkan keuntungan dari pangsa pasar yang ada dengan mengandalkan strategi yang dimiliki. Perusahaan A mengandalkan dua strategi dan perusahaan B menggunakan 3 strategi. Di sini kita lihat matriksnya, ya, ini yang namanya matriks payoff, ya. Di sini perusahaan A menggunakan strategi 1 itu adalah strategi harga murah. Kemudian strategi 2-nya adalah strategi harga mahal. Sedangkan di B, dia mempunyai 3 strategi. Yang pertama strategi harga murah, yang kedua strategi harga sedang, dan yang ketiga strategi harga mahal. Dari masing-masing strategi menghasilkan nilai-nilai, ya. Di sini ada nilai. Ya, ini kita katakan sebagai nilai, ya. Ya, entah itu keuntungan atau penghematan, ya, seperti itu. Kita katakan ini sebagai nilai dari
strategi yang diambil. Untuk strategi perusahaan A dengan strategi harga murah, itu memberikan konsekuensi nilai 1. Begitu juga mempengaruhi strategi harga murah pada perusahaan B, yaitu 1. Nah, cara membacanya seperti itu. Yang lainnya sama. Nah, ini untuk menyelesaikan, kita harus melihat pada pemain baris, yaitu perusahaan A. Ya, perusahaan A ini pilih nilai yang paling kecil untuk setiap baris. Ya. Karena untuk perusahaan A ini adalah perusahaan yang membayar, ya, mengeluarkan modal yang seminimal mungkin, ya, maksimin. Selanjutnya, pada dua nilai terkecil tersebut, pilih nilai yang paling baik atau besar. Ya. Dari strategi pertama, ya, nilai yang paling kecil adalah 1. Dari strategi yang kedua, ini nilai yang paling kecil adalah 4. Kemudian, dari kedua strategi yang diambil adalah nilai yang paling besarnya, yaitu 4. Untuk yang kedua, pemain kolom yaitu perusahaan B, pilih nilai yang paling besar untuk tiap kolom. Pada kolom pertama, ya, ini yang paling besar adalah 8. Pada strategi yang kedua, yang paling besar adalah 9. Pada strategi yang ketiga, itu paling besar adalah 4. Kemudian dari ketiga ini yang tadi sudah dipilih, pilih yang paling kecil, ya. Itu yang paling kecil artinya rugi yang paling kecil. Penghematan, ya. Jadi untuk perusahaan B ini urusannya penghematan. Kesimpulannya, pemain baris dan pemain kolom sudah memiliki pilihan strategi yang sama, yaitu nilai 4. Nah, ini dikatakan sebagai nilai optimal. Nah, ini karena soalnya adalah strategi murni, ya. Pilihan tersebut berarti bahwa meskipun A menginginkan keuntungan yang lebih besar, tetapi tetap hanya akan memperoleh keuntungan maksimal 4 dengan strategi harga mahal. Demikian juga dengan B, kerugian yang paling minimal adalah 4 dengan merespon strategi A dengan strategi harga mahal. Penggunaan strategi lain berdampak menurunnya keuntungan A dan meningkatnya kerugian dari B. Ya. Sampai di sini mudah-mudahan paham, ya. Saya ulangi dari sini, ya. Pilihan yang dipilih, ya, ini nilai 4, itu untuk perusahaan A, dia akan menggunakan nilai optimal 4, yaitu strategi harga mahal. Nah, pada perusahaan B, dia akan mengurangi kerugian yang paling minimal adalah 4 dengan strategi harga yang mahal juga.
Ya, jadi kedua perusahaan sama-sama menggunakan strategi harga mahal. Kemudian untuk soal yang strategi campuran, nah nanti saya berikan link video untuk penjelasannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.